ini kita baru menyaksikan panen udang di tambak Pak Busra di Desa Simpang Ulin. Ini dipelihara dengan cara yang tradisional dan ramah lingkungan, di mana tidak ada penggunaan pestisida, bakau tetap dipelihara, dan hasilnya cukup baik, di mana pakan alami dari udang tetap dapat tumbuh sehingga bisa menjamin kelangsungan hidup udang. Di mana pertumbuhan udang windu ini karena sistemnya tradisional yang cocok bagi masyarakat kita, di mana masyarakat mempunyai modal yang sedikit, sehingga sistem budidaya yang cocok adalah yang rendah modal, di mana udang budidaya tradisional bergantung pada pakan yang bisa disediakan alam. Jadi di dalam airnya pakannya tersedia di alam. Nah, udang budidaya tradisional di mana menjaga kelangsungan hidup dari bakau di sekitarnya. Bakau ini dapat membantu keberadaan dari pakan alami di dalam air. Saya selaku penasehat kepala kelompok Sarina Udang yang sudah kita tekuni selama beberapa tahun terakhir ini di Desa Bantayan. Prioritas kami adalah udang windu. Untuk kedepannya kami berharap para anggota kami lebih mendapatkan benih-benih yang lebih unggul supaya kami lebih dapat lagi memproduksi udang-udang yang berkualitas tinggi di Aceh. Setidaknya kami tahu gimana cara membudidaya udang windu yang terbaik supaya udang-udang kami ini layak dikonsumsi di daerah maupun di luar negeri. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tahun 80-an itu udang windu pernah menjadi primadona di Aceh. Namun demikian dalam 15 tahun terakhir udang windu di Aceh kan turun ataupun menurun produksinya, dan itu juga berlaku di tingkat nasional. Nah, hari ini kita berada di lokasi kelompok Sarina Udang, yang ternyata kelompok pembudidaya udang di sini dengan sangat konsisten mempertahankan udang, yaitu udang windu ya, untuk mereka budidaya. Kemudian yang menarik adalah mereka mengembangkan udang windu secara alamiah, ya, tradisional, ya, dengan ada kemudahan lahan yang luas. Itu mungkin salah satu pilihan. Nah, kemudian yang perlu dicatat adalah kalaupun suatu saat mereka ingin mengembangkan budidaya udang windu dengan teknologi lebih tinggi, yang harus diperhatikan adalah pemakaian bahan-bahan atau improve produksi yang ramah lingkungan, ya, sesuai dengan SOP yang ada sehingga tidak merusak lingkungan. Karena apapun cerita, kalau kita lihat, kalau dulunya udang windu disebut-sebut budidaya udang windu, maksudnya tidak ramah lingkungan, ya mungkin pada saat itu buyer juga tidak terlalu ketat, kita produsen juga tidak terlalu ketat atau disiplin dari segi teknologinya. Tetapi pada saat dua komponen tersebut mulai menyadari tentang pentingnya keamanan pangan, makanya buyer memberi syarat harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan prosedurnya. Makanya produsen juga harus mengikuti irama tersebut. Kalau tidak, udang-udang yang dihasilkan juga pasarnya tidak akan terbuka.